Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Alin Fadiuska. Lalu saya Kiro Ramadhanu. Halo, saya Adi Pradipta. Saya Muhammad Akil Masgidia. Saya Fazaiwa Tolhaki. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara penggunaan aplikasi IBM SPSS dalam mengolah data statistika yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Harapannya semoga kedepannya video ini dapat dijadikan acuan dalam belajar dan bermanfaat untuk sesama. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai aplikasi SPSS untuk mencari uji regresi linear. Nah, tampilan awal di SPSS pasti seperti ini. Caranya, pertama kita siapkan data dari Excel. Di sini saya sudah punya datanya. Nah, lalu kalian bisa ngeblok dengan memencet Ctrl A di keyboard atau bisa langsung drag sendiri seperti ini. Lalu Ctrl C untuk copy atau salin di sini. Dan pindahkan. Oh ya. Kita new dataset dulu nih agar keluar SPSS-nya. Nah, data yang akan kita uji langsung ada di kolom SPSS kita. Nah, selanjutnya kita harus men-setting dulu data-datanya di bagian variable view di bawah sini. Yang pertama, kita untuk variabel kita namakan dulu. Yang pertama adalah pekerja, sesuai data kalian juga dinamakannya. Di sini kita namakan pekerja. Yang kedua adalah X1, lalu X2, lalu Y, variabel Y yang dipengaruhi. Nah, di sini sesuai di data view atau di data kita, X1 adalah pengalaman kerja, X2 kawasan kerja, yang Y adalah kepuasan kerja. Nah, di sini juga kita tulis di labelnya sesuai dengan data kita. Nah, sudah dinamakan. Terus kita di kolom type ini, untuk bagian yang diuji seperti X1, X2, dan Y, type-nya kita ubah menjadi numerik. Dan untuk yang tidak diuji seperti pekerja, untuk penamaan saja itu biarkan saja menjadi string. Nah, sudah diubah. Nah, ya, untuk width tidak apa-apa kalau berbeda. Nah, jika desimal, misalkan data kalian ada desimal, misalkan 32,15 di dalam datanya atau koma-komaan, kalian bisa diganti saja. Misalkan ada satu angka di belakang koma, tulis 1, misalkan 2, tulis 2. Nah, untuk label kan sudah, value juga biarkan saja, missing, kolom, dan align biarkan saja. Nah, baru di bagian measure, untuk data yang kita uji, kita ubah menjadi scale. Ubah menjadi scale. Nah, sudah semuanya diubah. Oh, belum. Setelah menjadi scale, berarti settingan data kita sudah benar seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap pengujian data. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis linear berganda, kita harus memastikan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi dasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji asumsi klasik. Jadi kita melakukan uji asumsi klasik dulu.
Nah, langkah pertama yang kita lakukan membuat deskriptif statistiknya dulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengklik analyze, descriptive statistics, dan descriptives. Lalu kita pindahkan semua variabel ke kanan menggunakan tanda panah ini. Sudah dipindahkan, kita ke option dulu. Lalu centang mean, sum, standard deviation, minimum, variance, maksimum, SI mean, dan range. Sudah seperti ini, lalu kita continue, lalu oke. Nah, kalau kita sudah memencet oke, maka akan keluar descriptive statistics, outputnya langsung ada di tab outputnya di SPSS-nya sendiri. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan hasil pengujian dari descriptive statistik ini. Nah, baik. Jadi dari hasil data di atas itu, pengujian 40 sampel dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, variabel pengalaman kerja atau X1 itu memiliki range 18 yang memiliki nilai minimum 0 dengan nilai maksimum 18. Jumlah total pengalaman kerja adalah 333 dengan nilai rata-ratanya atau min 8,33. Lalu memiliki standar deviasi 5,613 dan nilai varians 31,507. Nilai-nilai statistik ini menunjukkan bahwa dataset memiliki penyebaran yang besar dan bervariasi signifikan dari rata-ratanya. Yang kedua, variabel kawasan kerja atau X2 memiliki range 18 yang memiliki nilai minimum 1 dengan nilai maksimum 19. Jumlah total kawasan kerja adalah 392 dengan nilai rata-rata atau min 9,8, lalu memiliki nilai standar deviasi 5,273 dan nilai varians 27,805. Nilai-nilai statistik ini menunjukkan bahwa dataset memiliki penyebaran yang besar dan bervariasi signifikan dari rata-ratanya. Yang ketiga, variabel kepuasan kerja atau Y memiliki range 165 yang memiliki nilai minimum 2 dengan nilai maksimum 167. Jumlah total kepuasan kerja adalah 3.332 dengan nilai rata-ratanya 83,3. Lalu memiliki nilai standar deviasi 38,834 dan nilai varians 1586,728. Nilai statistik ini memiliki nilai range terbesar dan memiliki nilai standar deviasi tertinggi dan memiliki nilai varians tertinggi. Dataset memiliki penyebaran yang besar dan bervariasi signifikan dari rata-ratanya, tetapi pengaruh spesifik dan kekuatannya perlu dikonfirmasi dengan analisis statistik lebih lanjut. Boleh dilanjut? Nah, lalu setelah kita menguji dan mencari deskriptif statistik, nah sekarang saatnya uji asumsi klasik ya, yang digunakan untuk memeriksa data untuk memastikan validitas dan keandalan hasil analisis kita nanti. Nah, uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas yang bertujuan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkahnya untuk mencari uji normalitas di SPSS adalah yang pertama kita klik analyze di bagian atas ini, lalu regression, dan cari linear. Nah, ini di sini linear ya. Lalu kita pindahkan variabel Y atau yang dipengaruhi ke dependent yang paling atas. Dan variabel X, pengalaman dan kuasaan di independent. Nah, sudah seperti ini, kita pindah ke statistik. Kita checklist bagian R-squared change dan collinearity, model fit dan estimate juga. Dan jangan lupa Durbin Watson. Jika sudah, langsung kita continue. Lalu langkah selanjutnya,
kita klik bagian plots dan pindahkan res ID di Y dan ZPRED di kolom X. Checklist juga histogram dan normal probability plot. Lalu continue. Di bagian save, kita juga harus menceklis unstandardized di residuals. Ya sudah continue. Nah, semua settingan sudah untuk uji normalitas. Langsung aja kita klik OK. Nah, data untuk uji normalitas langsung keluar di output SPSS-nya. Nah, hasil pengujian akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, baik. Jadi Dengan hasil histogram yang ada di output ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa grafik kurva membentuk selayaknya gunung. Lalu garis-garis tersebut yang membentuk gunung tersebut memiliki kaki-kaki yang simetris sehingga kita dapat simpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal. Lalu grafik plot atau p-plot, kita bisa lihat grafik di tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa titik-titik tidak jauh melebar dari garis diagonalnya, sehingga data ini berdistribusi secara normal. Jadi bisa kita tarik kesimpulan data penelitian tersebut memiliki distribusi yang memenuhi syarat asumsi normalitas. Nah, itu adalah hasil pengujian dari normalitas. Tetapi uji normalitas bukan hanya p-plot dan histogram saja. Masih ada Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara mencari hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov di SPSS. Yang pertama kita klik bagian Analyze, Non-Parametric Test, dan Legacy Dialogs. Di Legacy Dialogs kita cari One Sample KS. Nah, lalu di sini kita pindahkan Unstandardized Residual atau res_1 ke test variable list di kanan ini. Langsung saja kita klik OK. Maka hasil tes Kolmogorov-Smirnov langsung keluar di output SPSS. Sekarang akan dijelaskan oleh teman saya hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov test. Jadi uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov atau QS ini digunakan untuk apakah variabel ini berdistribusi secara normal atau tidak normal. Dari data penelitian yang kita lihat di output ini menunjukkan bahwa nilai asim significance to tail sama dengan 0,200 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal. Nah, sekarang kita berpindah ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk memastikan apakah ada atau tidak hubungan yang kuat atau korelasi antara variabel independen dan prediktor dalam model regresi. Nah, uji multikolinearitas ini sebenarnya sudah ada di output kita yang tadi, yaitu di bagian koefisien dan collinearity diagnostiknya. Kalian bisa cari di bagian kiri ini, koefisien dan collinearity diagnostik. Nah, hasil pengujiannya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, jadi uji kolinearitas atau collinearity diagnostik. Nah, uji multikolinearitas yang tidak terjadi adalah multikolinearitas yang nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10 dan terbebas dari multikolinearitas dengan nilai VIF lebih kecil daripada 10. Nah, dari hasil penilaian di atas itu memiliki nilai toleransi sebesar 0,958. Dan artinya nilai itu lebih besar daripada 0,10
dan lebih kecil daripada 10. Dapat disimpulkan bahwa model di atas itu terbebas dari multikolinearitas. Jadi data tersebut layak untuk digunakan. Baik. Nah, kita sudah menguji dua dari uji asumsi klasik. Selanjutnya yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, ini digunakan untuk menentukan apakah keragaman varians residual dalam model regresi antara tidak konstan atau tidak stabil atau konstan dan stabil. Langkah-langkahnya untuk mencari data uji heteroskedastisitas di SPSS adalah dengan mengklik transform, lalu compute variable, lalu kita mengetik res_2 pada kolom target variable. Lalu di function group kita pencet all dan cari ABSS. Nah, kita klik 2 kali di ABSS ini. Nah, selanjutnya di numeric expression sudah terlihat ABSS dalam kurung tanda tanya. Dan tanda tanyanya kita blok. Kita blok ya. Lalu kita pencet unstandardized residualnya ini dan pindahkan menggunakan ini. Sehingga res_1-nya masuk ke dalam kolomnya. Nah, setelah itu kita ketik di sebelah kanan ABS _res. Sehingga numeric expression-nya menjadi seperti ini. Lalu kita klik OK saja. Lalu kita ke Analyze, Regression, lalu Linear. Pindahkan variabel Y awal kita yaitu kepuasan ke kiri. Dan ganti dengan res_2 ke dependent. Untuk bagian variabel X1 dan X2 biarkan saja. Sekarang kita setting di statistiknya. Dan checklist bagian estimate, model fit, lalu covariance matrix. Untuk yang lainnya kita uncheck dulu. Jadi seperti ini saja untuk bagian yang harus kita checklist. Kita klik continue. Lalu selanjutnya kita setting di plotnya dulu. Dan uncheck histogram dan normal probability plotnya. Selanjutnya langsung saja kita klik OK karena semuanya sudah disetting. Nah, dan hasilnya langsung keluar di output. Nah, untuk hasil pengujian uji heteroskedastisitas ini, kita mencari scatter plotnya yang menggunakan dependent variable res_2. Nah, ini ada di sini. Hasil pengujiannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, untuk hasil pengujian dari scatter plot ini, dari hasil pengujian di atas itu nunjukin kalau titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah. Dan dia tidak membentuk suatu pola. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya juga di heteroskedastisitas ini kita ada uji Glaser. Uji Glaser ini ada di bagian koefisien di sebelah kiri yang dengan dependent variabelnya res_2 juga. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi berdasarkan uji Glaser, nilai signifikan variabel pengalaman kerja sebesar 0,218 itu lebih besar dari 0,05. Menunjukkan penolakan terhadap H0 yang berarti bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas.
dan nilai signifikan variabel kawasan kerja itu sebesar 0,371, itu lebih besar dari 0,05. Menunjukkan bahwa penolakan terhadap H0 yang berarti bahwa model itu juga terbebas dari heteroskedastisitas. Sekarang kita berada di step terakhir untuk uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi juga sudah ada di output ya, dengan mencari model summary, tetapi dengan dependent variable yang sesuai dengan variabel Y awal kita, yaitu kepuasan. Kita bisa cari di atas berarti ya, model summary yang Y. Nah, tulisan dependent variabelnya sudah kepuasan, masih kepuasan. Hasilnya akan dijelaskan dan interpretasinya dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dengan jumlah sampel yang sebanyak N-nya 40 dengan variabel independennya K2, dengan melihat tabel Darwin-Watson pada signifikan 0,05, nilai DL itu sebesar 1,3908 dan nilai DU sebesar 1,6000 dan 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,6000 sama dengan 2400 data. Penelitian Darwin-Watson itu sebesar 1,803, maka DL itu 1,3908 itu kurang dari D 1,803 kurang dari 4 dikurang DU 2400. Tidak menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 tentang tidak adanya autokorelasi pada autokorelasi positif pada level signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan kalau model itu terbebas dari autokorelasi. Setelah kita melakukan semua uji asumsi klasik untuk menentukan apakah data kita layak diuji atau tidak, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis regresi linear berganda. Nah, kesimpulan dari uji asumsi klasik kita berarti kita lolos ya, karena semuanya terbebas dari uji asumsi klasik. Nah, untuk uji hipotesis, yang pertama kita harus klik analyze dulu, lalu ke regression, dan kita ke linear. Nah, untuk dependent-nya kita ubah ke variabel Y awal, yaitu kepuasan. Lalu kita klik saja langsung OK. Nah, yang pertama, hasil pengujian hipotesisnya kita menggunakan koefisiennya dengan dependent variable kepuasan. Silakan dijelaskan interpretasinya. Jadi regresi linear berganda ini memiliki variabel X yang lebih dari satu, di mana X1 sama dengan pengalaman kerja, X2 sebagai kawasan kerja, Y sebagai kepuasan kerja. Jadi H0 hipotesis 0, tidak ada pengaruh signifikan antara pengalaman kerja dengan kawasan kerja dan pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja. Lalu H1 ada pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja. H2 ada pengaruh yang signifikan antara kawasan kerja terhadap kepuasan kerja. H3 ada pengaruh yang signifikan pengalaman dan kawasan kerja secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi dengan rumus Y A tambah BX1 tambah BX2 jadi min 2,209 tambah 3,450 tambah 5,5795 diinterpretasikan. Jadi setiap penambahan satu variabel pengalaman kerja akan menambahkan 3,450 kepuasan kerja. Lalu setiap penambahan satu variabel kawasan kerja akan menambahkan 5,795 kepuasan kerja. Lalu saat pengalaman dan kawasan kerja bernilai 0, maka kepuasan kerja bernilai min 2,209. Uji T parsial. Uji T parsial pada tabel yang di output tersebut
dengan sampel sebanyak 40 menghasilkan T-tabel dengan nilai 2,021, di mana variabel pengalaman kerja menghasilkan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Lalu T hitung dengan 19,627 lebih besar dari 2,021. Jadi kita bisa dapat tarik kesimpulan bahwa variabel pengalaman kerja ini menolak H0 dan menerima H1, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja. Lalu variabel kawasan kerja menghasilkan nilai signifikan sama 0,001, lebih kecil dari 0,05. Lalu T hitungnya itu 30,968 lebih besar dari 2,021. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel kawasan kerja ini menolak H0 dan menerima H2, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara kawasan kerja terhadap variabel kepuasan kerja. Uji F simultan. Jadi pada output tersebut, tabel di atas ini, tabel di output tersebut ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai signifikan dari uji F simultan ini dengan nilai 0,001 lebih kecil dari 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan pengalaman dan kawasan kerja secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi kepuasan kerja dan menerima H3. Lalu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi atau R-square ini mendapatkan nilai adjust R sebesar 0,977 atau 97,7%, yang menunjukkan bahwa penelitian ini dari kedua variabel independen yaitu kawasan kerja dan pengalaman kerja sangat mempengaruhi kepuasan kerja dengan 97,7%. Selain dari variabel independen tersebut, dipengaruhi variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh sebesar 2,3% saja. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan tutorial tata cara penggunaan SPSS dari kelompok 5. Harapannya semoga dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.